selama pandemic gitu. Mungkin berarti langsung kita mulai aja ya. Aku coba share screen kalau gitu. Oke, udah kelihatan semua ya? Iya, Kak. Oke. Kita mulai aja ya kalau gitu. So, building a healthy support system pandemic. Jadi, nanti in the beginning aku bakal cerita kenapa sebenarnya kita butuh diskusi tentang topik ini. Gitu. Jadi, kan the past 2-3 months, kita nih udah ngerasain the new normal. Karena pandemi ini kita jadi harus kerja dari rumah, kita jadi harus stay inside more, mungkin jadi pick up hobi yang dulu sempat kita tinggalkan, terus kita sekarang jadi melakukannya lagi, dan juga kita mungkin kalau bisa sama orang-orang yang tadi mungkin ngelihatnya cuma pagi atau malam doang gitu, tapi sekarang 24/7 kita ngelihatnya mereka terus. Nah, dari perubahan ini kan karena krisis ini ya, karena krisis pandemi ini, dan in times of crisis, sebenarnya every individual has a different capacity to cope. Jadi masing-masing orang punya cara sendiri untuk coping, dan kapasitasnya pun berbeda-beda. Jadi mungkin ada yang adaptasinya cepat, ada yang adaptasinya harus lebih lama. Dan di waktu-waktu krisis seperti ini, it only makes sense kalau kita look out for each other gitu kan. Look out di sini apa sih definisinya? Look out di sini adalah making them feel safe. Jadi membuat mereka merasa aman. Make them feel connected. Jadi saling mengingatkan bahwa kita tuh sebenarnya punya connection gitu. Dan juga remind them of access to emotional support. Maksud di sini adalah mengingatkan mereka bahwa kalau misalnya mereka butuh emotional support tuh ada gitu, itu tuh masih ada walaupun kita mungkin nggak bertatap muka. Gitu. Nah, di sini bisa diingat bahwa kalau kita ngomong support system itu sebenarnya apa sih? Definisinya adalah definisi dari support system adalah a network of people who provide an individual with practical or emotional support. Jadi siapapun yang bisa memberi kamu support praktikal, mungkin itu dari sisi barang atau material gitu ya, ataupun emosional gitu. Nah, mungkin kalau kita bilang support system yang ada di pikiran kita tuh langsung teman dekat atau kayak orang tua pertama, kakak adik, teman dekat. Tapi sebenarnya kita ini we are very multidimensional gitu ya. Kita punya banyak relationship sama banyak orang. Gitu. Ada selain orang tua, selain kakak adik, ada sepupu, ada teman, ada manajer, ada coworker juga, teman rekan kerja. Dan sebenarnya dari semua orang ini, itu tuh all of them make up your support system gitu. Jadi support system di sini nggak cuma 1-2 orang doang atau 1-2 lingkaran doang. So I think it's good to be mindful of the people that you have in your life gitu. Dan ini adalah mereka semua ini. Nah, jadi karena kita social beings yang tadi kita banyak relationship di kehidupan kita dan banyak orang, kita sebagai makhluk sosial yang pasti kita ingin we yearn for social interaction. Jadi kita pengen punya interaksi itu dan kita pun butuh untuk ask for help juga. We have the need untuk merasa gue butuh untuk cari bantuan gitu kan. Cuma sebenarnya it is also normal untuk kita merasa dibutuhkan juga gitu. Jadi it's a two-way street gitulah ya. Jadi kita menginginkan sesuatu, tapi kita juga sebenarnya I want to feel needed gitu loh. Nah, makanya di sini sistem support system ini maksudnya adalah kita memberi support dan kita juga mendapat support itu gitu. So it's a two-way interaction gitu kan. Jadi the key to helping others is to actually acknowledge and fulfill your own needs first. Karena dua arah itu, jadi sebenarnya kita harus tahu apa yang kita butuhkan dulu, baru kita bisa memberikan itu kan ke orang lain. The more you focus on your actions, the more you can influence the immediate world around you. Maksudnya apa sih? Semakin kita mindful, kita tuh ngapain, the more kita tahu apa yang bisa kita beri dan apa yang bisa kita influence gitu dari sisi
kita untuk sekitar kita ini. Nah, tapi yang perlu diingat di sini adalah sebenarnya we cannot serve everyone at the same time. Mungkin kalau dari bahasan support system tadi kan aku bilang banyak, we have many relationships, there are many people in our lives, tapi sebenarnya it is not our job to serve everyone. It's okay. Gitu. It's very human kalau misalnya kamu nggak bisa dalam sehari ngobrol sama 10 orang itu. It's completely fine. Karena ada konsep circle of intimacy. Jadi kalau kamu merasa lebih dekat sama satu teman dibanding teman lainnya, it's fine gitu. Dan merasa kamu cuma baru bisa bantu beberapa orang, it's also okay. So do not burden yourself with the thought that, oh, I have to help everyone, because it's okay if you don't. Karena tadi dari konsep of intimacy tersebut, mungkin bahasa kasarnya kayak jadi milih-milih gitu ya, kayak milih-milih yang dibantu siapa, yang mungkin kamu kurang pikirin on a daily basis siapa. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir memang we have to think actively about our relationships gitu. Apalagi di saat-saat kita nggak bisa tatap muka kayak gini ya. Mungkin we do not have access to reach everyone gitu kan. Mungkin ada beberapa yang kayak contohnya misalnya keluarga aku jauh, aku cuma bisa Zoom call sama mereka gitu kan. Kita nggak bisa landline call. Atau ada teman yang mungkin internet connection-nya bahkan kurang, jadi aku nggak bisa Zoom call sama sekali. It's a lot of things kan. Jadi we need to think actively relationship caranya gimana. Nah, mungkin bisa dimulai dengan coba pikirin misalnya salah satu teman atau orang di kehidupan kamu dan tanyakan ke diri sendiri value apa sih yang kamu mau di relationship itu gitu. Di sini yang perlu diingat sebenarnya di setiap hubungan kita itu value yang kita tanam dan yang orang lain itu tanam juga di situ itu tuh beda-beda gitu. Jadi it's okay if you do things differently within those relationships gitu kan. Ini yang tadi intimacy tadi kalau degree of intimacy-nya makin lebar nih, makin jauh, sudah pasti value-nya pun juga berubah gitu kan. Jadi it's okay to think actively about these things. It doesn't make a person gitu. Nah, dari value tadi nih misalnya udah kejawab hubungan saya dengan A begini, value yang saya bawa segini, ketika kamu dihadapkan oleh a difficult situation, you have two options. Jadi you can move away from your values atau towards your values. Maksudnya apa di sini? Jadi kalau misalnya value kamu adalah kindness mungkin ya, kebaikan misalnya gitu. Karya? Iya, terputus. Karya keputus? Iya, mungkin. Tadi sampai mana berarti? Sampai value, Kak. Mau tentang value. Oke. Berarti nggak jauh. Oke, udah share lagi ya? Udah. Oke, recap dikit ya berarti. Jadi tadi kan dari relationship tersebut, value-nya beda-beda. Ketika kamu udah bisa menjawab itu, dan ketika dihadapi oleh a difficult situation, mungkin itu argumen atau orang yang ada di relationship itu mempunyai masalah yang kamu mau bantu mereka, itu kan a difficult situation juga ya. You have two options, away from your values atau towards your values tadi. Jadi misalnya value kamu kindness, kamu bisa memilih towards values, yaitu towards kindness, jadi kamu mendengarkan, kamu mungkin memberi solusi, atau away from values, misalnya malah jadi disagreeing gitu kan, malah jadi mungkin bukan berantem, tapi lebih ke argumen gitu. So, this is why knowing your values are important gitu kan. Jadi ketika kamu mulai away from your values, kamu jadi bisa ingat, oh, this is not actually my value in this relationship. I have to go back. Nah,
the idea here adalah if you are kind to yourself, then you will have more energy and motivation to help others. Karena as with all values in life, apa yang kamu keluarkan nih, what you emit adalah apa yang kamu attract in the end gitu. Jadi if you are kind to yourself, people will see that in you. And this is why the values are important, karena kamu mau values itu reciprocal gitu ya, nggak cuma satu arah. Nah, mungkin di sini bisa Adin yang bawa. Oke, aku lanjutin ya. Jadi tadi kan udah tentang gimana diri kita sendirinya dulu dan apa yang harus dilakukan di dalam diri kita sendiri. Dan sekarang gimana sih untuk ke orang lain? Nah, di sini tuh lebih ke maintain support system yang udah kita punya. Dan di sini ada dua hal yang penting kita lakukan. Pertama, engage. Kedua, communicate. Komunikasi ini, dua hal ini penting banget, terutama komunikasinya. Nah, selanjutnya, next. Oke, engage di sini apa sih? Engage di sini tuh kita penting untuk tahu, kita penting untuk perhatian ke sekitar, kita penting untuk mencari ada nggak sih tanda-tanda di orang di sekitar kita yang mungkin terjadi di kondisi karantina ini. Entah itu di rumah kita sendiri atau mungkin secara online. Nah, tanda-tanda di sini yang perlu dikenali apa? Next. Ada dua hal penting ketika kita harus benar-benar perhatikan ketika orang itu burnout atau mungkin mengalami secondary traumatic stress. Maksud secondary traumatic stress di sini adalah mungkin dia mengalami traumatic stress dari kejadian traumatis orang lain. Jadi sebenarnya bukan dia yang mengalami, tapi orang lain, tapi karena dia menyerap hal itu, jadi mungkin dia ke bawah stres gitu. Pertama dari burnout, itu ada tanda-tanda yang perlu kita kenali. Pertama tuh apatis. Jadi ketika dia menarik dirinya, lebih suka sendirian, atau mungkin dia mengalami kesedihan yang overwhelming ataupun terlalu berlarut-larut. Kemudian yang kedua itu ketika seseorang atau orang-orang di sekitar kita mungkin mudah frustasi, atau bahkan mereka mudah marah. Jadi ketika ada satu kejadian yang nggak sesuai sedikit sama dirinya, atau mungkin bahkan hal-hal yang paling sepele, kayak mungkin rumahnya nggak rapi, dan ini mungkin settingannya dia bersama keluarganya, terus dia langsung marah, itu kan ada sign kalau dia mungkin memiliki poor anger management. Kemudian selanjutnya itu ketika mungkin lebih orang-orang yang bekerja ya, atau lagi dalam jalannya mengachieve sesuatu, itu mungkin dia akan merasa gagal. Dia merasa nggak mengerjakan pekerjaannya dengan baik ketika dia kelelahan. Atau bahkan dia juga bisa sampai di titik yang melakukan penyalahgunaan zat. Nah, di sini ini alarming banget ya, perlu sangat dicatat, tapi yang lain juga bukan berarti tanda-tandanya tidak begitu penting. Kemudian yang kedua tentang secondary traumatic stress. Penting sekali dilihat kalau orang itu ngalamin, dan mungkin kita juga sendiri ngalamin khawatir yang berlebihan, atau mungkin dia gampang cemas. Atau bisa juga ada muncul tanda-tanda stres fisik kayak deg-degan, berdebar, atau bahkan keringetan terus, atau bahkan sampai gemeteran, atau kadang mungkin orang-orang bisa sampai mengalami panic attack atau sebagainya. Nah, ini juga bisa terjadi berupa mimpi buruk yang terus-menerus atau pemikiran traumatis. Jadi ketika orang lain mengalami suatu hal yang bersifat traumatis, mungkin secara tidak sadar di alam bawah sadar dia bakal mikirin itu terus, bahkan bisa kebawa mimpi yang bikin dia kemudian mungkin jadi insom. Nah, ini juga bisa terjadi di orang-orang yang mengalami secondary traumatic stress. Dan terakhir ini mungkin nyambung sama statement Kak Dea yang jangan kemudian kita memburden diri sendiri, jangan membebani kita sendiri. Nah, kadang-kadang orang-orang yang
mungkin secara nggak sadar membebani mereka sendiri, mereka ngerasa harus banget menolong orang lain, itu bisa jadi malah ketika ada orang lain yang cerita ke mereka, itu mereka malah menyerap trauma orang lain sebagai milik mereka sendiri. Next. Oke, yang pertama tadi engage ya. Engage di sini ada hal yang penting kita lakukan terhadap pikiran-pikiran yang ganggu atau mungkin traumatis dari orang lain. Tentu pertama kita harus komunikasiin dulu sama mereka, dan mereka ketika udah nyeritain atau untuk kita sendiri kita merasa ada pikiran-pikiran yang mengganggu, itu ketika misal kita ngerasa lemah gitu, mungkin kita akan ngeluarin statement, aduh aku tuh lemah, aku tuh nggak bisa ngerjain ini gitu. Tapi dari statement itu kita harus kenalin. Ada dua hal yang harus kita lakukan, noticing sama naming. Jadi kita harus mengenali ini. Kita harus aware, kita harus sadar kalau misalkan pikiran ini tuh pikiran yang nggak baik. Dan kemudian dari situ kita silently namain pemikiran ini. Jadi ini misal kita merasa kalau kita lemah atau kita tuh nggak mampu melakukan ini, kita harus sadar, kita kemudian namain hal itu sebagai suatu self-judgment yang nggak baik. Jadi di sini kita bukan serta-merta kita menolak pikiran itu, tapi pertama kita harus kenalin dulu. Kita harus mengakui dulu kalau misalkan pikiran-pikiran kayak itu tuh ada, dan kita namain, kita semacam mengkategorikan gitu kan ya, lebih mudahnya. Tapi perlu diingat kalau jangan kemudian langsung ditolak. Next. Oke, selanjutnya ini komunikasi. Jadi di sini ada suatu konsep dari WHO sendiri ya, itu namanya psychological first aid. Apa yang kita bisa lakukan pertama nih untuk orang-orang mungkin di sekitar kita atau sahabat kita atau siapapun yang membutuhkan, yang mungkin bisa diaplikasikan di sini ya. Next. Jadi ada 3 hal yang penting, look, listen, sama link. Kita harus mencari, mendengarkan, sama menghubungkan. Nah, maksudnya di sini apa? Look itu lebih ke kita harus observasi kebutuhan orang-orang di sekitar kita apa. Apa mungkin ada yang urgent, atau di sini urgentnya maksudnya adalah mungkin mereka lagi stres banget, mereka mungkin berkali-kali dalam hal yang stressing tersebut, atau bahkan mungkin ada beberapa orang di sekitar kita yang merasa ada pikiran-pikiran untuk bunuh diri. Kemudian dari listen, nah di sini penting kita mendengarkan, tapi tentu nggak semua orang serta-merta akan langsung cerita, akan langsung aku mau cerita dong ke kamu gitu. Nggak apa-apa kita nanya pertama ke mereka. Mungkin kita udah notice tadi kan ada tanda-tandanya mereka sedih terus-terusan, atau mungkin mereka narik diri dari kehidupan sosial mereka. Nah, di sini kita bisa tanya mereka butuhnya apa, ataupun bisa juga kita ngajak ngobrol aja seperti biasa, dan yang penting di sini adalah dengerin. Nah, nanti abis ini kita akan kasih tips and trick gimana sih untuk komunikasi yang bagus. Nah, kemudian dari listen tadi, kita ke link. Kita menghubungkan, gimana sih maksudnya menghubungkan di sini? Nah, kalau orang-orang dalam keadaan urgent atau kasarannya mungkin nggak lagi benar-benar di state of mind yang biasanya mereka normalnya seperti apa, itu kita bisa menghubungkan mereka ke yang paling mudah di sini adalah profesional. Mungkin di sini settingannya kita ingin langsung ngasih mereka sesuatu yang mereka butuhkan, dan kita anggap juga bisa menolong mereka gitu ya. Jadi kita menghubungkan ke profesional, bisa ke online support group, atau mungkin kan sekarang ada Halodoc, Dokter, dan aplikasi kesehatan lain. Di sana ada psikolog atau psikiater online. Di situ dari sisi profesional, tapi bisa juga pun kalau nggak dihubungkan ke profesional, kita bisa
dengan diri kita sendiri, mungkin ngajak ngobrol mereka, menghubungkan lagi diri kita dengan mereka yang mungkin dalam suasana karantina ini udah jarang ngobrol, udah jarang komunikasi, mungkin bisa ngobrolin hal-hal yang dulu sering dilakukan bersama kayak gitu. Nah, next selanjutnya di sini, nah ini tips and trick-nya, gimana sih caranya kita membangun komunikasi yang bagus. Ada 2 hal. Jadi apa yang harus kita lakukan, apa yang boleh kita lakukan, sama apa yang patut dihindari supaya komunikasi yang baik ini bisa terjalani. Jadi dari hal yang perlu dilakukan ini, pertama, ketika kita lagi berkomunikasi, lagi ngobrol sama orang, itu tadi kita udah dengerin, tapi penting di sini juga kita biarin mereka tahu kita tuh dengerin beneran gitu loh. Nggak cuma mungkin kita kelihatannya dengerin tapi kayak kita pikirannya kemana-mana. Ini berlaku bisa online ataupun ngobrol langsung. Nah, pertama ini ketika mereka lagi ngobrol, ketika mereka lagi mengungkapkan apa yang mereka ingin katakan, itu kita bisa nanggapin dengan nggak mesti oh iya atau aku juga ngerasa kayak gitu. Tapi pertama kita bisa sesederhana ngangguk. Kita ngangguk atau mungkin atau oh iya untuk tahu kalau misal kita benar-benar dengerin mereka. Terus yang kedua, penting juga dalam kita menanggapi atau mungkin kita ngasih informasi ke orang lain, kita berusaha bikin sesederhana mungkin. Jangan kemudian kita misal ini adalah 2 orang dengan profesi berbeda gitu, antara dokter sama orang yang di luar medis. Jangan kemudian ngobrolnya pakai bahasa medis atau pokoknya bahasa yang rumit dan nggak semua orang tahu. Jadi sebisa mungkin kita memposisikan diri sebagai lawan bicara kita. Terus penting juga di sini, poin 3 dan 4 ini adalah poin yang bisa dibilang sangat bikin kita terhubung sama orang lain, sangat bikin orang lain bisa terhubung juga sama kita. Jadi yang poin 3 adalah kita mengakui apa yang mereka rasain. Entah itu sedih, entah itu marah. Kita berusaha selogis mungkin dan mengakui kalau yang mereka rasakan tuh valid. Kemudian kita juga penting mengakui kekuatan mereka di mana, kerjaan mereka yang udah dilakukan itu bagus. Nah, dari poin 1 sampai 4 tadi, itu kan posisinya kita sedang berinteraksi sama orang lain. Nah, poin kelima ini nggak kalah penting. Kita harus menghargai privasi dan kerahasiaan yang lawan bicara kita itu punya. Nah, di sini nanti nyambung ke apa yang patut dihindari ya di poin 5 ini. Kemudian yang poin 6, ketika kita ngobrol sama orang lain, ketika kita ngasih informasi, itu penting bahwa hal-hal yang kita omongin tuh bisa kita bertanggungjawabkan. Hal yang kita omongin itu berdasarkan fakta. Jadi sebisa mungkin hindari dulu opini personal ya. Kemudian kita juga harus jujur atas apa yang kita tahu dan nggak tahu. Jadi di sini tuh nggak apa-apa banget, jangan kemudian kita jadi know it all gitu. Jadi nggak apa-apa banget kita ngaku kalau kita nggak tahu terhadap mungkin beberapa hal yang lawan bicara kita nanti omongin gitu ya. Karena ya balik lagi manusia kan bukan berarti tahu segala hal. Oke, kemudian untuk yang patut dihindari, di sini nyambung dari poin kelima, karena kita harus menghargai privasi sama kerahasiaan lawan bicara kita. Kita nggak serta-merta bisa menekan. Jadi jangan sampai kita maksa seseorang untuk cerita, karena nggak semua orang pengen berbagi atau nggak semua orang siap untuk cerita pada saat itu gitu. Dan itu nggak apa-apa.
Maksudnya bukan berarti kita kayak gagal gitu karena orang lain ini nggak mau cerita sama kita, tapi ya kita juga patut ngasih mereka ruang, ngasih mereka waktu untuk mungkin mikirin lebih jauh atau ya sekedar bernafas. Kemudian yang kedua itu ketika orang lain lagi nyeritain situasi mereka, itu sebisa mungkin jangan kasih personal opini. Walaupun mungkin kita udah pernah mengalami hal yang sama. Karena mungkin nggak apa-apa kita sharing, tapi jangan memaksakan kalau kamu pernah kayak gitu, aku juga, terus aku kayak gini dan it worked gitu. Nggak kemudian itu bisa dipaksakan ke orang lain. Nah, yang poin ketiga ini penting banget ya. Jadi ketika kita melakukan psychological first aid, ketika kita menjadi sebuah ruang, sebuah cangkir untuk orang lain menuangkan kopinya atau tehnya, itu jangan kita jadi judgmental. Mungkin kita kadang nggak tahan, kadang kayak otomatis, itu salah, atau itu harusnya nggak kayak gitu. Tapi kalaupun kita ngerasa kayak gitu, jangan pernah dikeluarin. Karena orang yang cerita, orang yang berbagi ini nggak di situ untuk kemudian dijudge. Jadi berusaha se-less judgmental mungkin atau bahkan no judge at all. Terus yang keempat, nah karena di sini kita memberikan ruang buat orang lain, jangan sampai kita nanggapin dengan malah kita cerita balik, karena di sini mungkin masih banyak ya orang kayak gitu, dan mungkin kita sendiri tanpa sadar kayak gitu juga. Nah, penting untuk benar-benar memberi ruang ini untuk orang lain, nanggapin sesuai dengan hal yang perlu dilakukan di good communication tadi, dan jangan kemudian kita malah curhat cerita kita sendiri. Nah, poin 5 ini balik lagi, kita harus jujur. Kita harus akuin apa yang kita ketahui, apa yang kita nggak ketahui. Jadi jangan sampai kita mengucapkan atau menyarankan hal-hal yang kemudian nggak bisa kita pertanggungjawabkan. Kita nggak tahu efeknya gimana sebenarnya. Atau bahkan paling buruknya adalah kita cuma membual, kita tuh bohong gitu. Nah, yang keenam juga jangan kemudian misal kamu pengen nolongin orang lain, kamu pengen memberikan ruang buat orang lain, tapi ketika kamu nggak tahu atau kamu sedang tidak dalam kapasitasnya, itu jangan kemudian memberikan janji palsu, jangan PHP intinya, jangan PHP sama orang lain. Oke. Mungkin itu. Yes, kalau dari aku dan Adin itu aja untuk materinya. Ya, untuk materinya. Mungkin ada yang mau nanya, ada yang mau diskusi. Terima kasih Kak Dea sama Kak Adin untuk materinya. Oke. Keren banget materinya, aku suka ilustrasinya lucu-lucu. Waktunya masih banyak, mungkin kita bakal ada 2 kali sesi nih teman-teman. Oh, ini udah ada yang chat juga. Ini Kak Yasmin mau chat aja ya. Nanti buat next, buat teman-teman yang mau open mic, mungkin kayak mau bagi cerita, mau nanyanya lebih lanjut ke Kak Adin sama Kak Deanya langsung dari mic, dan open video juga boleh ya, nggak mesti harus chat. Ini ada boleh banget. Dari Kak Yasmin nih, 3 penanya dulu ya. Kak, saya penderita bipolar dan anxiety disorder, namun keluarga saya masih belum terlalu paham kondisi saya, sementara saya membutuhkan mereka di saat depresi dan lain-lain. Bagaimana cara agar keluarga saya bisa menjadi support system bagi saya dan mendukung saya? Monggo, Kak Dia, Kak Adin yang mau jawab. Oke, mau dari Kak Dia dulu? Apa aku dulu? Atau bareng-bareng? Dari Adin dulu deh, boleh? Itu Kak Yasmin. Oke, makasih Yasmin. Makasih banyak kamu udah mau cerita dan mau terbuka di sini ya. Oke, jadi di sini kondisinya adalah
kamu butuh keluarga kamu, tapi di sini keluarga kamu belum terlalu paham tentang kondisi kamu sendiri ya. Boleh nggak aku nanya, Yasmin udah pernah cari bantuan profesional atau mungkin on treatment saat ini? Boleh dijawab Kak Yasmin? Udah aku unmute tuh. Halo Udah, Kak. Yasmin. Ke psikiater juga dan udah ke psikolog juga. Oh oke. Jadi Bagus. udah 5 bulan berobat ke psikiater. Dan udah dijelaskan juga sih ke keluarga terkait bipolar dan anxiety disorder itu gimana. Tapi mereka masih ya gitulah Kak. Oke. Tanggapannya kayak gimana kalau boleh tahu? Jadi di sini profesionalsnya udah ngejelasin langsung ke keluarga ya? Waktu itu tanggapan keluarga? Oh belum. Oke. Dari Yasmin berarti, Ya, dari Yasmin sendiri. Iya. Jadi udah jelasin ke keluarga, cuman kalau respon keluarga masih yang menganggap kalau kesehatan mental itu nggak penting gitu Kak. Nah itu paling-paling kalau misalnya rajin baca Al-Quran atau banyak berdoa itu bisa sembuh. Hanya dibilang dari segi seperti itu saja gitu. Intinya mereka bilang ya kalau misalnya keimanan kita bagus, insya Allah kita nggak akan kena mental illness. Nah seperti itulah kira-kira Kak. Oke, di sini dari aku sih, sepertinya penting untuk melibatkan orang yang netral di keluarga atau bahkan kalau bisa ya profesionalsnya sendiri ngobrolin ke keluarga Yasmin. Kenapa? Karena di sini kan keluarga Yasmin udah punya penilaian yang subjektif terhadap Yasmin dan selain itu juga udah punya statement sendiri ya kalau misal mental illness itu sesuatu yang mungkin non-existent gitu. Sebenarnya bisa disembuhkan dengan baca Al-Quran, dengan ibadah, padahal sebenarnya secara saintifik aja kan mental illness itu bisa dijelaskan kayak gitu ya. Jadi saran aku sih kalau memungkinkan itu melibatkan orang lain di luar keluarga yang cukup dipercaya keluarga, tapi di sini keluarga tuh nggak punya nilai subjektif terhadap orang itu gitu. Jadi harapannya keluarga Yasmin bisa lebih nerima statement karena mungkin keluarga Yasmin bukan nggak ngerti karena tentang substansinya sendiri, tapi lebih ke karena itu tadi udah punya anggapan tentang Yasmin karena mungkin setiap hari kan sama Yasmin kayak gitu ya. Jadi keluarga tuh ngerasa lebih kenal sama Yasmin daripada Yasmin sendiri kayak gitu. Biasanya sih kayak gitu ya sejauh yang aku tahu. Mungkin dari Kadea ada tambahan? Terima kasih ya Yasmin udah mau cerita. I think that was really brave. Aku setuju sama Adin. Sebenarnya jawaban Adin menurut aku udah bagus banget. Cuma kalau aku boleh bantu juga, karena aku juga punya pengalaman yang sama awalnya, menurut aku ada pentingnya kita sebagai orang yang, kita kan di sini posisinya berarti ingin dimengerti ya. Kita punya kondisi ini, kita pengen mereka mengerti juga. Memang ada effort lebih sih mungkin dari kitanya Yasmin. Jadi mungkin itu nggak instan kayak semalam seminggu mereka langsung kayak terbuka matanya tentang itu, tapi sedikit demi sedikit kita emang harus sharing. Jadi mungkin apa yang Yasmin rasakan kayak mungkin Yasmin juga cerita kayak misalnya setelah minum obat jadi lebih enakan, atau this is how I feel today. Sebenarnya hal-hal sesimpel itu bisa bikin bisa jadi kayak ngajarin, kalau bisa dibilang, jadi mengajarinya secara halus gitu. Karena aku sih percayanya kalau orang tua udah menasihatkan kayak mungkin banyakin sholatnya, ngajinya, itu juga nggak salah kan ya. Maksudnya banyak memang biasanya yang banyak orang butuhkan mungkin itu gitu.
Tapi kalau misalnya kita pun merasa kita butuh bantuan lebih, itu juga nggak ada salahnya gitu. Yang kita bisa lakukan ya sedikit demi sedikit sharing ke mereka, ini loh progresnya gitu. Dan ini juga yang Yasmin rasakan, Yasmin jadi lebih I feel better gitu. Kalau dari aku mungkin itu sih, jadi sharing sedikit demi sedikit. Terjawab Semoga Kak Yasmin, apa mau dikasih tanggapan? Keren loh Yasmin udah mau cerita, terima kasih. Ya Kak, udah Kak, jawabannya udah memuaskan kok. Semangat ya buat Semangat. Yasmin. Semoga habis ini ada perkembangan ya. Amin. Makasih jawabannya ya Kak. Sama-sama. Next, ada yang ingin bertanya? Ini teman-teman udah pada mengerti kah materinya? Atau ada yang mau di-share? Mungkin? Oke. Boleh open mic, Tante? Ya, Kakak, saya sebagai ibu dengan 4 orang anak, ingin sekali mendapat masukan kalau kita mempunyai seperti kondisi yang tadi Yasmin rasakan, itu sebenarnya support seperti apa sesungguhnya yang memang diperlukan dari Kakak Anin dan Kakak Den. Makasih banyak Tante pertanyaannya. Mau dari Kak Dea dulu atau Boleh dari aku dulu kali ya. Kalau yang ini juga dari situasi yang aku sendiri pernah lihat ya. Yang pasti ini nggak bisa di generalize gitu ke semuanya. Cuma kalau untuk dari support sih yang pasti dari lingkar pertama. Jadi immediate family dulu, dari suami yang pasti. Terus juga ada, menurut aku ada kepentingan untuk anak-anak pun juga ngerti gitu situasinya, dan ini nggak harus menjadi hal yang berat sebenarnya ke mereka. Misalnya mungkin ibunya punya kondisi apa, nggak semerta-merta kan anaknya harus kayak dijelasin ini loh gitu, kayak A sampai Z gitu. Mungkin mereka juga nggak ngerti kan, depending on their age. Tetapi kalau misalnya memang anaknya mulai udah beranjak dewasa atau beranjak mulai teenager gitu, mungkin bisa mulai diceritain, atau sekedar mungkin kalau masih tinggal satu rumah sama anaknya juga, jika ada hal-hal spesifik yang dibutuhkan, itu juga dikomunikasinya secara straightforward aja gitu. Jadi misalnya I know some parents, mereka sangat appreciate alone time misalnya. Ya mungkin bisa kayak kayak mama papa butuh kayak mau di kamar dulu atau gimana gitu. Tapi itu bisa dikomunikasikan dengan cara straightforward yang enggak hostile ya. Jadi enggak yang kayak nggak ngebolehin gitu, kayak bukan nggak boleh ini, tapi lebih ke I need this gitu, and it would be very helpful if I can have this for a few minutes kayak. Mungkin lebih dari situ kali ya. Jadi komunikasinya yang lebih clear gitu, dan crystal clear lah. Kalau dari Adin, aku setuju sih sama Kak Dea. Bener-bener kayak poin beratnya di komunikasi ya. Kita nggak bisa menerapkan komunikasi yang pasif-agresif, yang kayak kode-kodean gitu. Di sini kita benar-benar harus tanya nggak apa-apa, tanya kamu butuh apa, atau mungkin kita pengen tahu alasan di balik kebutuhan itu juga nggak apa-apa. Karena orang-orang yang pengen narik diri sementara waktu itu kadang-kadang juga itu bentuk pasif-agresif kadang-kadang. Tapi ya nggak semua orang kayak gitu. Ya itu sih, kayaknya semuanya udah jelasin tadi ya.
Oke, terima kasih. Karena untuk sisi orang tua juga, kadang-kadang kan marriage life dan tantangan ekonomi di kondisi apapun itu dalam rumah tangga memang sometimes itu lebih priority gitu. Jadi mungkin memang keterbukaan anak dan komunikasinya ya mungkin orang tua juga memang harus banyak belajar sih. Mungkin kayak Yasmin juga jadi ya walaupun sekesal apapun mungkin dengan terbuka jadi kita juga lebih memahami gitu. Mungkin itu ya. Terima kasih. Terima kasih Tante. Buat tantenya nih, salah satu orang tua yang masih semangat untuk cari ilmu nih Yasmin. Mungkin nanti bisa lebih terbuka orang tuanya dengan Yasminnya terbuka lebih dahulu. Itu mungkin pesan dari Tante secara nggak langsung, dan mungkin sharing dari itu Yasmin bisa, ya semoga terkabul, semoga yang terbaik untuk Yasmin. Nah, selanjutnya nih ada dari Penina. Aku bantu bacakan ya. Kak, aku salah satu orang yang kalau dengar curhat, orang suka akhirnya nyerap emosinya dan jadi ke drain atau ikutan ngerasain apa yang mereka rasakan sampai akhirnya sering berasa kosong sendiri gitu. Gimana sih buat ngurangin nyerap perasaan orangnya itu gitu. Sama nih Penina, aku juga seperti itu. Gimana nih Kak Dea, Kak Adin? Mungkin dari aku dulu kali ya, Din ya. Boleh. Kalau thank you Penina for the question. Kalau dari aku yang again ini yang aku udah sepertinya bagus kalau kayak gini gitu ya. Itu ketika emang ada orang mau cerita, mungkin kamu bisa kayak set ekspektasi dulu gitu. Jadi sebelum dia cerita, mungkin kamu nanya ke dia kayak, lo mau cerita doang atau lo mau gue tanggepin atau gimana gitu. Karena menurut aku mendengar dari mereka langsung apa yang mereka mau, misalnya ternyata mereka kayak, iya gue pengen lo nanggepin nih karena gue bingung misalnya gitu, gue nggak tahu harus ngapain. Kamu jadi bisa memposisikan diri kamu sebagai lawan bicara gitu, bukan kayak yang cuma dengerin terus kamu jadi kayak, oh my god gue juga kayak gitu, kamu jadi kayak anxious sendiri gitu kan. Jadi kayaknya setting ekspektasi di awal tuh it's a good thing to do karena kamu jadi tahu, oh saya harus memposisikan diri saya seperti ini gitu, ketika lagi ngobrol dan ketika lagi dengerin. Kalau untuk kamunya sendiri mungkin yang menyerap, I think it's actually good to remind yourself bahwa menjadi orang yang kalau ini empati atau simpati ya, Din? Aku takut salah. Tapi yang ini kan, ya. Jadi kayak you have a lot of empathy, it's a very good thing. I think that's a very good thing to have. Cuma again, too much of one thing is not good, right? Jadi mulai difilter aja. Just know that when someone is telling you a problem, itu problem itu adalah yang dia punya gitu loh. Itu tuh sesuatu yang dia punya. Berarti dia transfer ke kamu gitu, enggak. Tapi itu sesuatu yang dia punya dan itu separate, itu terpisah dari dia sebagai orang dan itu terpisah dari kamu pastinya gitu. Jadi just telling yourself that, hopefully it will be helpful lah, kamu jadi nggak terlalu immerse terus jadi ikutan yang tadi Adin mention tentang secondary traumatic stress gitu. Kalau dari aku itu sih, kalau dari Adin. Sorry, tadi aku salah. Ini maksudnya yang ini ya, yang terlalu nyerap ya, yang terlalu mikirin tuh simpati, sorry. Di sini buat Elsa ya? Penina. Buat Penina tadi. Oh, Penina, sorry. Namanya ganti. Oh, ini di bawahnya. Penina, oke. Itu sih yang tadi udah diceritain Kak Dea ya. Ini di sini posisinya Penina kayak sangat simpatetik orangnya. Jadi di sini penting untuk Penina lebih ke empati. Jadi, oh ya, aku boleh tahu ini berlaku untuk semua orang yang cerita ke Penina atau cuma beberapa orang yang
deket banget sama Penina atau gimana? Lebih ke arah hampir semua gitu sih Kak, cuman kalau misalnya makin deket makin gampang buat masuknya gitu loh. Makin ya, oke. Iya. Oke. Mungkin lebih mencoba ngeset karena Penina udah tahu, udah kenal kelemahan Penina di situ. Jadi tiap orang berusaha cerita sama Penina, mungkin tadi yang bisa diaplikasiin yang udah Kak Dea sampaikan, sama berusaha bukan berarti ngasih tembok ya, tapi lebih ke menakar seberapa jauh perasaan yang harus terlibat. Dan dari simpati ini, Penina berusaha jadi lebih empati. Jadi Penina dengerin, Penina berusaha ngasih apa yang temen atau pokoknya lawan bicara Penina mau, tapi Penina penting untuk ingat kalau jangan sampai ngebawa itu atau menghubungkan itu sama apa yang Penina rasakan, apa yang Penina alamin. Karena di situ mungkin yang bakal ngelit ke perasaan kosong tadi ya. Jadinya kan nanti banyak banget yang diserap, banyak banget yang kemudian bikin Penina lelah gitu ya. Selama ini Penina mungkin udah berusaha ngelakuin sesuatu yang lain untuk mengurangi hal ini. Biasanya sih kalau udah ngerasa kosong gitu biasanya langsung coba ngejauh dulu sih Kak. Jadi kayak bener-bener kayak nyendiri dulu biar kayak seenggaknya kayak gimana ya, karena aku cenderung kalau misalnya lagi ngerasa apa gitu bakalan sering lash out ke orang yang paling dekat, dan aku nggak mau kayak jadi karena aku jadi bisa kena ke orang lain juga. Jadi kayak biasanya kalau misalnya udah ketriin banget akhirnya aku emang nyendiri dulu. Dan kalau sekarang sih emang lagi dalam masa pengobatan terapi juga kan, jadi kayak ya gitu deh. Oke, itu bagus kok. Maksudnya Penina udah tahu ketika Penina kan udah acknowledge, udah ngenalin rasa lelah, udah ngenalin mungkin threshold-nya Penina seperti apa, terus bisa ngambil tindakan untuk menjauh dulu, untuk giving time to yourself, kayak gitu ya. Jadi itu patut diapresiasi untuk yang itu ya. Dan ini mungkin bisa mulai latihan untuk nggak serta-merta menghubungkan apa yang lawan bicara Penina katakan ke diri Penina sendiri. Jadi anggap ini adalah mereka, subjeknya adalah mereka, dan Penina di situ sebagai yang nemenin, bukan termasuk subjek lainnya, kayak gitu. Semoga mungkin bisa membantu sedikit. Terima kasih Kak. Sama. Thank you for your question. Banget Penina, aku juga kadang seperti itu. Bisa nggak sih Kak kalau pamannya aku bilang itu tuh kita kayak harus batasin kayak gitu. Jadi kayak aku lagi membatasi diri, aku lagi dengerin gitu, bukan lagi terlibat sama perasaannya dia, kayak harus membatasi hati kita gitu. Kalau kita mampu, menurut aku bisa banget. Maksudnya malah bukan bisa lagi ya, itu yang perlu dilakukan ketika kita udah tahu kalau kita nih orangnya mungkin kasarannya gampang kebawa kayak gitu. Jadi membatasi diri itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang jelek kemudian ya. Aku Sarika mau nanggepin dikit. Oh iya, kan tadi soal katanya disuruh ngebatasin kan ya. Tapi aku sendiri tuh orangnya agak susah buat ngomong enggak, sama bisa dibilang jeleknya people pleaser gitu lah. Oke. Aku juga lagi berusaha banget kayak membatasi kayak gitu. Menurut aku kalau tadi Penina bilang Penina finds it hard untuk say no to people ya. Menurut aku dengan Penina acknowledging itu aja udah oke sih. Maksudnya berarti Penina tahu yang harus di-improve di bagian itu gitu. Dan dari tahu nih sekarang mungkin yang bikin Penina selama ini menyerap secara berlebih itu tadi, which is nggak bisa bilang enggak gitu ya, kayak
gampang kasihan ke orang gitu. Mungkin dari situ sebenarnya kamu jadi tahu kan step-nya adalah mungkin next time kalau misalnya lagi nggak bisa menampung cerita, nggak apa-apa banget untuk completely okay. Mungkin awalnya bakal agak effort ya, berusaha menjelaskan ke orang lain, tapi menurut aku sih nggak apa-apa banget kita berusaha jelasin diri kita sendiri ke orang lain yang mungkin kita lagi batasin diri, atau kita lagi nggak bisa menampung sesuatu dari orang lain. Karena ya balik lagi, komunikasi penting kan. Orang-orang nggak serta-merta bisa tahu apa yang kita pikirin, begitu juga sebaliknya. Semangat, Penina. Makasih, Kak. Makasih Kak Dea, Kak Adin, aku jadi ikutan belajar nih. Penina, thank you. Pertanyaannya aku banget. Oke. Sebelum Mas Iqbal, kita ke Kak Elsa dulu ya, aku bantu bacakan. Kak mau tanya, masih berhubungan dengan pertanyaan yang pertama. Jadi Kak Elsa ini penderita bipolar. Orang tua nggak mau tahu gitu tentang apa yang diderita oleh Kak Elsa. Padahal sudah dijelaskan oleh psikiaternya Kak Elsa. Tapi orang tua tetap gak paham dan gak mau tahu kalau Kak Elsa itu sakit. Gimana caranya ngasih pengertian lagi ke orang tua? Hampir mirip kayak pertanyaannya Yasmin. Silahkan Kak. Oke, makasih Elsa. Oh, silakan Kak Dea. Makasih Elsa. Ini aku dulu kali ya. Kalau aku sih Elsa, menurut aku di sini kamu hebat sih. Kamu masih mau masih mau berusaha gitu bahwa masih mau ngajarin dan sharing ke orang tua walaupun mungkin dari mereka ada resistance gitu, mereka nggak mau mengerti. Kalau aku mungkin mau ngasih saran yang agak kontroversial, ini terserah Elsa mau setuju atau enggak, tapi kalau menurut aku misalnya kan tadi circle of intimacy tadi kan, kalau misalnya mungkin orang tua nggak mau mendengar, mungkin nggak apa-apa Elsa mulai mengarah ke yang lain, jadi mungkin ke kakak adik kalau punya kakak adik atau anggota keluarga lain yang bisa nantinya bantu Elsa untuk menjelaskan situasi ini ke orang tua gitu, karena mau nggak mau, maksudnya semau apapun nih kita pengen mereka mengerti, pastikan orang tua yang paling dekat gitu. Jika itu membuat Elsa malah makin stres atau malah mungkin makin nggak percaya diri sama kondisi Elsa sendiri, menurut aku nggak ada salahnya untuk mungkin di pause dulu nih yang orang tua, mungkin Elsa cari lingkar lain dulu, baru nanti bisa minta tolong ke mereka untuk kayak bantuin jelasin dong gitu, atau mungkin cari kata-kata bareng kayak mereka, mungkin kayak gue mau cerita ke orang tua kayak kemarin nggak masuk nih, gue gimana ya, mungkin cari angle lain. Kayaknya sih temen ngobrol dari sisi lain mungkin malah bisa membantu Elsa untuk cari kata-kata yang tepat lagi gitu ke orang tua lagi. Itu sih. Oke, aku setuju sama Kak Dea. Mungkin mau nambahin kayak mungkin bisa kita berusaha cari tahu alasan kenapa sih kok orang tua kita nggak mau tahu gitu. Mungkin psikiaternya udah mencoba menggali ya, psikiaternya Elsa udah mencoba menggali, karena kan kadang ada orang-orang yang karena nganggap mental illness itu sesuatu yang aneh atau sesuatu yang sebenarnya itu nggak ada, dan kemudian dia ketika itu terjadi, apalagi ke lingkup keluarganya sendiri, mungkin dia nggak terima, mungkin orang tua kamu di sini masih dalam fase denial gitu, jadi udah berusaha nyerap informasinya tapi tetap nggak mau nerima. Jadi aku rasa penting juga kita tahu alasan kenapa sih. Nah, dari situ mungkin bisa dicari celahnya supaya orang tua Elsa mau nerima. Nyambung ke saran Kak Dea tadi. Gitu. Mana Elsa, apakah terjawab? Apa Baik,
Ya, terima kasih udah terjawab sih. Nanti coba diskusi lagi sama orang tua. Ya, semoga aja mereka bisa ngerti gitu. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Semangat, Rosa. Kak, mau konfirmasi nih, kita selesai 14.30 ya? Oke. Iya. Berarti masih bisa buka sesi kedua. Ini next, ini ada Mas Iqbal. Nanti buat teman-teman yang lain juga boleh ya di chat, atau nanti bisa raise hand, bisa open mic. Untuk Kak Iqbal, halo Kak, saya sedang dalam proses perceraian. Proses persidangan ini drain energi banget, capek fisik dan emosi. Dan sepertinya masih ada unfinished business dengan istri saya karena masih ada keinginan untuk membalas dendam. Saya sudah coba melakukan empty chair terapi secara mandiri, tapi saya rasa itu masih belum cukup. Apakah yang bisa saya lakukan di kondisi ini? Mau ke Kak Andin, apa ke Kak Dia dulu? Adin dulu. Jujur ini sesuatu yang belum pernah aku belum pernah secara personal berhubungan dengan orang yang punya masalah kayak Kak Iqbal. Ini pertama-tama aku mohon maaf dulu. Tapi mungkin di sini yang bisa Kak Iqbal coba, karena di sini Kak Iqbal yang paling tahu gimana hubungannya sama istri Kak Iqbal. Dan di sini ada keinginan untuk balas dendam ya. Dan udah mencoba melakukan empty chair terapi juga.